وزرق المؤمنين رحمكم الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قضى الصبح يوم الجمعة ينسك والإمام يخطب فقد أغاض أنصتوا واسمعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wash-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil muta'al al-munazzahi al-isharqai wal amsal. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala kulli hal. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahu syahadatan tuslihul qalba wal lisana min fasadil a'mal. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mufaddal bil kamal
وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بالمحتوم والأصال. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى fatawakkalu alaihi tablugul amal. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, saya berwasiat kepada diri saya sendiri, khususnya kepada para jamaah salat Jumat pada umumnya. Marilah kita bertakwa kepada Allah, yakni melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Karena dengan takwa itu maka hidup kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat besar siksanya. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, tolong-menolong dalam kebajikan mempunyai arti yang sangat luas. Tolong-menolong tidak harus mendermakan harta benda atau tenaga, tetapi memberi nasihat kepada orang yang perlu diberi nasihat pun termasuk perbuatan menolong. Sebagaimana Rasulullah SAW menganjurkan orang untuk menolong orang yang suka menganiaya, yakni dengan jalan mencegahnya dari perbuatan aniaya tersebut. Nabi Muhammad bersabda, "Unsur akhaka dzaliman aw madluman." Qala ansuru madluman fa kaifa ansuru dzaliman. Qala uhjuz an dzulmihi fadzalika nasruhu. Yang artinya, tolonglah saudaramu, baik ia yang menganiaya atau yang dianiaya. Di antara sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami dapat menolongnya jika ia dianiaya. Maka bagaimana kami menolongnya jika ia menganiaya?" Nabi Muhammad menjawab, "Kau cegah ia dari penganiayaan, maka itu berarti kau menolongnya dari penganiayaan." Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah pengertian tolong-menolong dalam kebaikan. Termasuk di dalamnya adalah mencegah mungkar, memberi nasihat kepada orang yang berbuat zalim, seperti dalam hadis di atas. Tentu saja jalan yang baik adalah memberinya nasihat dengan tutur kata yang lemah lembut, sehingga tidak menyinggung perasaan dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Sudah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 71 yang berbunyi, "Wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar." Yang artinya, dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sebagai orang mukmin tentu berkeinginan agar temannya ikut memperoleh kebahagiaan. Oleh karena itu, ia harus suka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf. Ia tentu tidak ingin membiarkan temannya terjerumus dalam kemaksiatan. Oleh karena itu, ia harus memperingatkan temannya agar tidak berbuat yang munkar. Sebab pada hakikatnya orang-orang mukmin yang satu dengan yang lain adalah bersaudara. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, "Innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum
turhamun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sudah selazimnya orang-orang yang bersaudara tidak menghendaki adanya perpecahan. Oleh karena itu, satu dengan yang lain tidak boleh saling mencari kemenangan diri sendiri. Kita harus menerima nasihat orang lain jika kita ingin nasihat kita dihargai orang. Kita harus menghargai pendapat orang jika kita ingin mendapat pendapat kita tidak diremehkan orang. Oleh sebab itu, hakikatnya kedudukan manusia adalah sama di hadapan Allah. Sama kedudukan sebagai hamba Allah. Tidak ada seorang pun dari hamba-hamba Allah yang lebih mulia daripada yang lain kecuali dengan ketakwaannya kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wal untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Dari ayat ini kita dapat memperoleh pengertian bahwa semua bangsa yang tersebar di jagat raya ini adalah keturunan yang sama, yaitu dari Nabi Adam dan Hawa. Perbedaan warna kulit, perbedaan bangsa, dan perbedaan tempat berpijak bukanlah merupakan penghalang untuk saling kenal mengenal menuju persaudaraan. Kita perlu menyadari perlunya hubungan antara sesama hamba Allah dalam melaksanakan tugas-tugas hidup. Larangan kita tidak bisa melepaskan diri dari masyarakat yang pada hakikatnya saling membutuhkan satu sama lain. Dengan demikian kita harus menumbuhkan kesadaran untuk memelihara persaudaraan serta menjauhkan diri dari perpecahan. Oleh sebab itu, realisasi pengakuan bahwa hidup bermasyarakat pada hakikatnya adalah saling membutuhkan satu sama lain. Rasulullah SAW telah menganjurkan hidup bergotong royong, saling bantu membantu, saling tolong menolong antara sesama manusia. Sehingga beliau mengajak orang yang suka tolong menolong itu termasuk golongannya. Hal ini terbukti dari sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Innal ash'ariyina idza armanu fil waswi aw qala ta'alu yalihir bil madinah jama'u ma kana indahum fi sawbin wahidin thumma attasamuhu bainahum fi ina'in wahidin bisawiyati fahum minni wa ana minhum. Yang artinya, sesungguhnya kaum Asy'ari apabila hampir habis persediaan mereka dalam perseorangan atau tinggal sedikit makanan keluarga mereka, maka mereka kumpulkan apa yang ada pada mereka pada selembar kain. Kemudian mereka membagikan dalam satu wadah dengan ukuran yang sama di antara mereka. Mereka itulah golongan, termasuk golonganku, dan aku termasuk golongan mereka. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Dari keterangan di atas kita dapat memetik pelajaran bahwa tolong menolong yang dianjurkan mempunyai pengertian dua macam. Yang pertama, tolong menolong yang bersifat materi, atau tolong menolong dalam bentuk kebendaan, yaitu dengan mengulurkan bantuan kepada para penderita yang memerlukan bantuan untuk mempertahankan atau untuk meringankan beban hidup mereka, atau memberikan pertolongan dan perlindungan kepada siapa saja yang teraniaya dan lain sebagainya. Yang kedua, tolong menolong dalam bentuk spiritual, yaitu tolong
berbuat baik dan takwa. Sedangkan tolong menolong yang dilarang agama adalah tolong menolong dalam kemaksiatan. Misalnya orang tidak diperbolehkan menjual senjata tajam, apalagi meminjami kepada orang yang akan membunuh atau merampok dan lain sebagainya. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Demikianlah Islam menyerukan kepada umatnya agar Islam menjadi warga yang utuh, suka gotong royong, saling tolong menolong. Nabi Muhammad bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'adufihim mislul jasadi idza staka minhu udwan tada'alahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma." Yang artinya perumpamaan orang-orang mukmin di dalam kecintaan mereka, belas kasih sayang mereka, dan kelembutan mereka bagaikan satu badan. Apabila salah satu di antara anggota badan itu menderita, maka menjalarlah penderitaan itu ke seluruh badan sehingga tidak bisa tidur dan terasa panas. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, akhirnya marilah kita pupuk dan kita suburkan jiwa dan rasa tolong menolong kepada sesama hamba, dan jangan lupa kita laksanakan dengan penuh keikhlasan karena Allah. Jangan mempunyai pamrih apa-apa kecuali hanya untuk mencari keridhaan Allah. Peribahasa Jawa mengatakan sepi ing pamrih, rame ing gawe. Jangan sampai dibalik, sepi ing gawe, rame ing pamrih. Demikian ini sangat berbahaya. Sebab orang yang menolong karena pamrih pasti membawa akibat yang negatif atau membawa ekor yang berpadangan. Dia ingin dibalas atau dipuji juga karena pamrih. Akibatnya jika pamrih itu tidak terwujud, maka akan terjadi kekecewaan yang bisa memungkinkan seorang menjadi apatis, acuh, bahkan sampai putus asa. Oleh sebab itu, prinsip ikhlas harus kita jadikan dasar untuk saling tolong menolong. Hilangkan rasa ingin dibalas, ingin dihormati, atau ingin dipuji di dalam setiap menolong. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad. Alhamdulillahi kama amarna bihamdihi wa ta'dimihi wa wassana bisukrihi wa taqdimihi. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mumazziku li ashabil juhud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina sabaquna bil iman wa ta'ama'u fi daril khulud. Amma ba'du, wa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa taqwa wa alamu anna man nadhara ila su'adahi la yakunu muqassiran mutawaliyan fi sir bal la yazalu mustahidan muhasiban radiyan khaifan min as-su'i wal ghaib wa jiddu rahimakumullah hatta la tandamu min haythu la yanfa'ukum an-nadam wa tabassaru hatta la tuhliku fa'asabakumul baliyatu wal gham. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka min qaribin mujibud da'wat wa qadil hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.
الله أكبر الله